Selanjutnya mungkin saya minta perwakilan satu dari, karena di kami itu ada istilahnya kaupus itu untuk mempertemukan para pihak, bisa bersamaan bisa juga masing-masing. Hanya cuma saya inti bersamaan, tapi tidak melibatkan banyak orang, jadi supaya pikiran kita bisa fokus. Saya minta satu perwakilan dari Bapak Benyamin, satu perwakilan dari Bapak Lazarus. Mungkin siapa-siapa yang ditunjuk kami persilakan. Mungkin kami akan melakukan kaupus, karena mungkin kalau kaupus itu masing-masing pihak bisa mengutarakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Kalau mungkin masih banyak, mungkin ini kan agak masih terhalang sedikit mungkin silakan ya. Silakan ya, silakan Bapak. Dari kami pemerintah untuk bisa memediasi persoalan ini yang baik. Itu harapan kami, supaya di Kelurahan Godo itu tertib, situasi itu tidak apa yang kita harapkan. Sudah kami serahkan kepada BPN supaya bisa memediasi. Itu saja. Terima kasih. Mohon izin. Ya. Sekira ada satu pertanyaan itu saya tadi yang barangkali saya butuh penjelasan. Oh, yang mana dari Romo? Klarifikasi dari BPN. Ya, bahwa proses mediasi di Kelurahan Godo masih pada tahap klarifikasi. Belum mediasi sesungguhnya. Lalu BPN mengambil alih persoalan yang sedang dimediasi. Baik, Bro. Terima kasih. Kalau yang terkait dengan surat ini permohonan untuk mediasi ini yang ditujukan kepada kami. Jadi kami juga pada saat menerima ini kami tidak tahu bahwa sedang dilakukan mediasi di tingkat kelurahan, desa atau kecamatan. Tapi kami pada prinsipnya kami pihak BPN ini, selama para pihak masih mengutamakan mediasi di tingkat manapun, entah itu di tingkat desa, lurah atau tua adat, tua gendang, itu kami persilakan. Entah mau mengajukan ke kami pada saat bersamaan jalan juga tidak apa-apa. Karena kan pasti itu akan saling melengkapi, bukan saling berbenturan. Nah, itu upaya penyelesaian ini bukan hanya mengarah pada satu sisi saja, jadi banyak sisi. Dan kami kami sering menghimbau kalau ada mediasi, ada permasalahan itu bisa diselesaikan mungkin yang pertama dari tua adat, karena mereka yang biasanya lebih tahu, atau orang-orang tua yang ada di situ. Yang kedua mungkin tingkat desa atau kelurahan, karena mereka yang punya wilayah, punya masyarakat. Kalau kami ini kan istilahnya kami hanya, kalau yang sudah bersertifikat silakan kami mediasi, tapi kalau minta maaf, kalau yang belum bersertifikat kami belum bisa masuk ke dalam. Ketika ahli waris dari Bapak Benyamin dan Bapak Lazarus belum sertifikat, kami tidak berhak mediasi. Kalau mau ada permintaan mediasi, kami mediasi, tetapi kami tidak bisa campur terlalu jauh karena hak kami di dalam itu belum ada. Tetapi ini karena sudah bersertifikat salah satu pihak, jadi kami bisa untuk memediasi. Itu mungkin keterangan dari kami, Romo. Itu. Ya. Jadi mungkin saya minta salah satu ahli waris dari Bapak Benyamin, salah satu ahli waris dari Bapak Lazarus, mungkin siapa yang ditunjuk, silakan. Mungkin dari Bapak Benyamin, pinjam untuk dilihat. Untuk dilihat. Baik, saya kira mungkin poin nanti dulu Pak. Oh iya. Mungkin poin klarifikasi. Kami juga kan ada apa di sini? Ya. Ada apa namanya? Ada data di sini. Nanti kami izin minta ambil dari sana. Ya. Ini saya minta izin dengan bapak-bapak ibu dorang. Mungkin biar lebih enaknya saya minta satu perwakilan dari Bapak
dari ahli waris Bapak Benyamin Nongko dengan satu perwakilan. Oh, minta maaf, Bapak Lurah mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Mas. Yes. Pagi. Mungkin besar sedikit suaranya, Pak. Besar sedikit suaranya. Besar lagi suara. Jadi kronologis yang apa yang disampaikan oleh Ya. dan kedua saya memohon kepada Bapak Agus, Momo, Pak Jina, karena ada salah pikir ini kami dipanggil ini dari yang silahkan. Jadi memang harus seperti saya cakap. Dan kronologis persoalan yang ada di Tuhan Guru ini, yang pertama itu tanggal 9 April ya, 9 April 2025 Bapak Bernardinus Hakim ini dia ke kantor Tuhan Guru menyampaikan permohonan mediasi klarifikasi persoalan tanah di Jakal atas nama Bapak Boko bersama almarhum Bapak Hasanus. Dan itu kami terima langsung, waktu itu kami berikan saran atau solusi bagaimana yang terbaik. Karena persoalan tanah ini kami tidak akan selesaikan dan kami tidak bisa selesaikan karena keduanya ini salah satu pemilik tanah ini punya sertifikat. Maka yang bisa berhak untuk menyelesaikan persoalan ini adalah petani. Karena itu tidak ada dasar hukum. Itu menurut keterangan. Dan itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan, pihak pelapor, dan saya setuju. Terima kasih kepada Pak Lurah. Kami tunggu panggilan pertama ini. Akhirnya saya berikan waktu 2 hari lagi, saya akan panggil Bapak Ladis karena dia saja dari kampung. Maka dia hadir tanggal 11 kalau tidak salah. Tanggal 11. Ya, 2 Hari hari Jumat. ya, Hari Jumat. 2 hari setelah itu. Dan kami langsung buat ada di tunggal aslinya, buat surat dinas panggilan. Dalam kurun waktu itu ini adalah proses mediasi. Kita mempelajari sesuai dengan surat permohonan dari yang dan itu kami sudah lakukan itu tanggal 11 itu di ruangan kantor Bapak Lurah. Dan waktu itu Pak Ladis setuju apa yang kami sampaikan bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini kami hadirkan BEN karena yang berhak untuk menyelesaikan adalah BEN. Kami tidak punya, kalau tidak ada sertifikat kami bisa selesaikan ini. Tapi karena ini punya sertifikat maka kita hadirkan. Apa setuju? Artinya alat itu diundi. Lalu sudah itu tolong kabarkan ke kami supaya kami segera panggil Pak Yunus bersama T supaya kita sama-sama omong di kantor Kelurahan Guru. Itu yang kami lakukan waktu tahap pertama. Keesokan harinya itu kami mendapat
dapat surat dari undangan dari di sinilah kami sudah tidak bisa lagi. Kami juga dinas kami mendapatkan undangan dari BPN sesuai dengan kronologis yang saya sudah sampaikan. Kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan permohonan dari saudara pemohon kami sudah lakukan itu, dan pada hari ini kami hanya mendengar apa yang disampaikan oleh BPN karena berdasarkan undangan, karena kami tidak bisa menyelesaikan persoalan di sini kecuali kalau di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan, karena ini belum ada tahapan untuk persoalan ini masih mediasi, dan itu tugasnya kelurahan itu dia tidak bisa mengadili seseorang, tapi dia hanya untuk memberikan pikiran mediasi untuk bisa menyelesaikan persoalan. Itu yang kami laksanakan selama ini. Sehingga saya lapor kepada Pak BPN, ini yang kami lakukan di tingkat kelurahan. Dan pada hari ini atas nama Lurah Guru saya hadir berdasarkan undangan dari Bapak. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada kata yang tidak sesuai dengan kedua belah pihak, Romo, Dinus, bagaimana siapa mohon maaf. Itu yang kami buat selama di kelurahan pelapor yang sudah lapor tanggal 9. Sertifikat lama itu di bawah 2014 kan itu belum floating yang pertama. Nah karena belum floating, biasanya di kami itu belum terbaca. Walaupun memang sertifikat kami yang keluarkan, tapi belum terbaca. Sehingga biasanya kami itu meminta pemohon untuk mengambil foto koordinat di lokasi bidang tanah. Nah, nanti di sini saya sudah kasih juga panduan untuk pengambilan foto koordinatnya. Nanti boleh di download di salah satu HP yang ada di kampung, siapa mungkin Om Burang bisa ke sana. Nanti setelah Om download, itu Om foto setiap sudut tanah Om. Kan kalau misalnya sawah itu kan petak ya, maksudnya ada petak atau gimana, tapi di setiap sudutnya. Kalau bentuk tanah Om segi 4, berarti di setiap sudut itu ada 4 titik yang diambil. Jadi kita sesuaikan dengan setiap sudut tanah itu yang membentuk satu bidang. Jadi semuanya itu diambil supaya nanti setelah itu Om boleh kirim fotonya ke kami lewat WhatsApp. Nanti kami bantukan untuk petakan tanahnya. Nah itu hanya untuk naikkan, tapi untuk realnya tetap untuk realnya sendiri nanti tetap hasil pengukuran, bukan hasil yang Om ambil foto koordinat ya. Perlu dipahami. Saya suruh ambil koordinat hanya untuk kita menaikkan bidangnya sesuai sertifikat, tapi untuk hasil real luasannya seperti apa kurang lebihnya tetap hasil pengukuran. Ini hanya untuk menaikkan datanya saja supaya bisa didaftarkan. Ini tidak ada ini Bapak ya, pemekaran atau ganti wilayah. Dia memang dari Goloro Ukus memang dari dulu. paling statusnya guru desa Soalnya kan kadang-kadang gini ada pemekaran tuh Bapak, biasanya kan dia kayak pemekaran dia masuk ke wilayah lain. Dia hanya naik, Tidak ya? dia hanya dari desa naik ke Hanya kelurahan. dari kelurahan. Tapi berarti tidak ada ini ya, pindah desa dia. Berarti memang permasalahan. Tadi kan teman coba cek, ternyata datanya kan tidak ada. Mungkin karena memang belum di plotting bidangnya. Makanya tadi saya minta kita ambil solusinya, ambil foto tadi itu saja. Sudah. Bisa minta HP. HP yang mau dipakai ini, mau dipakai foto. Foto. Supaya saya bantukan, supaya jangan salah kalau sudah jauh-jauh. Masalah ini tidak sinkron, satu dua segala aplikasi yang bisa. Oh, ini full ya memorinya. Minta pinjam Romo punya dulu. Kita ini. Maksudnya kita supaya jangan salah ini. Jangan. Nanti salah. biar kita download di Romo punya dulu. Nanti baru bisa sesuaikan. Sesuai. Satunya sudah tidak pakai lama. Berarti Izin Romo ya? itu harus minta baru. Minta baru. Listo. Aplikasi titik koordinat. Iya, sekarang kalau mau daftar tanah juga harus pakai aplikasi titik koordinat nama. Jadi sebelum kita mendaftarkan tanah kita sudah tahu bidang tanah ini ada milik orang lain atau belum sebelum kami daftar. Iya, iya. Karena kalau misalnya setelah ukur baru kita lihat hasilnya kebanyakan tumpang tindih. Iya. Jadi kita sekarang bisa ambil koordinat dulu, kita cek, naikkan data, apakah ada tumpang tindih tidak, atau dia masuk bidang tanah orang tidak, atau sudah ada sertifikat Iya. belum.
Jadi kita udah tahu dari awal. Iya, baik. Terima kasih. Kebanyakan di sini Supaya kami kan bisa cek sendiri. sudah ada sertifikat belum plotting, terbaca mama. Iya. Jadi di data kami itu masih tanah kosong, padahal Iya. sudah ada sertifikat. Iya. Itu yang buat tumpang tindih. Karena dari 2014 ke atas baru bidang-bidang itu sudah Sudah naik terpetakan semua langsung. pengembangan. Dia otomatis. Otomatis. Kalau di bawah 2014 2014 memang sangat riskan sih. Nah yang di Labuan Bajo kebanyakan di Labuan Bajo itu